Satu, dua, tiga. Mulai Mika. Ini adalah Jills. Sejak berdiri di Makassar, Jills punya sejarah yang panjang. Didirikan akhir tahun 89, Jills berhasil menjadi salah satu bimbel yang paling dicari di kota Makassar. Nah, hari ini kami ada di Jills Baruga. Namun Jills sekarang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Makassar, seperti Telo, Perintis, dan lainnya. Berasal dari kepanjangan Jakarta International Learning Center, Jills punya beberapa program yang mereka tawarkan. Mulai dari program reguler, VIP, VVIP, eksekutif, medical, dan karantina. Jills juga menyediakan beberapa kelas tambahan seperti kelas IPDN atau kelas kedinasan dan lainnya. Di tengah kuatnya persaingan bimbingan belajar, Jills memiliki banyak kekuatan. Jills memiliki banyak cabang di Makassar yang membuatnya mudah untuk dijangkau. Dengan harga yang terjangkau pula, Jills menawarkan layanan yang beragam dan lengkap. Testimoni dari siswa-siswa Jills yang sangat positif memberikan bukti bahwa Jills itu memberikan kualitas pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan juga didukung oleh tentor-tentor ahli yang profesional yang memastikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswa Jills. Namun di sisi lain, Jills juga punya banyak kelemahan yang harus mereka benahi. Jills memiliki beberapa kelemahan yang harus mereka perbaiki agar dapat menjadi lembaga bimbingan belajar yang lebih kompetitif. Di antara kelemahannya tersebut yaitu Jills menghadapi tantangan besar dalam layanan daring. Layanan daring yang mereka sediakan gagal mendapatkan minat dari siswa. Berikutnya, Jills tidak memiliki aplikasi pembelajaran. Artinya, akses terhadap materi pembelajaran menjadi kurang fleksibel. Selain itu, cakupan Jills saat ini hanya terbatas di wilayah Makassar. Dengan cakupan yang terbatas, mereka kehilangan potensi pasar yang lebih luas di daerah lain yang mungkin membutuhkan layanan bimbingan belajar seperti yang mereka tawarkan. Dari kelemahannya tersebut, Jills juga memiliki peluang dalam perkembangannya. Bimbingan belajar Jills memiliki berbagai peluang yang membuatnya menonjol di antara pesaing. Dengan menjangkau pasar yang lebih luas, Jills mampu menarik lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang. Peningkatan penggunaan teknologi dalam bimbingan belajar juga menjadi salah satu keunggulan, memastikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selain program akademis, Jills juga memiliki peluang memperluas variasi program bimbingan non-akademis, sehingga memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Terlepas dari segala peluang yang Jills miliki, tentu memiliki beberapa ancaman bagi perusahaan mereka sendiri. Keberadaan kompetitor yang lebih inovatif membuat Jills kesulitan untuk bersaing. Apalagi, kebanyakan kompetitor sekarang sudah berskala nasional, khususnya Brain Academy Ruang Guru. Image masyarakat akan bimbingan belajar yang belum tentu menjanjikan prestasi serta biaya yang terus meningkat membuat para orang tua berpikir dua kali untuk memasukkan anak mereka ke bimbel dan memilih untuk belajar secara individu. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bimbel lain membuat Jills juga semakin sulit untuk bersaing dan meminimumkan ancaman mereka yang ada ini. Kami telah menginterview beberapa siswa Jills dan berdasarkan interview dari siswa Jills, dapat kami simpulkan analisis IV dan FV dengan menggunakan internal external matrix. Berdasarkan hasil penelitian, skor yang didapatkan pada matriks IV adalah 2,64, sedangkan pada matriks FV skornya adalah 1,86. Sehingga dapat dilihat pada matriks IE yang telah ditampilkan sebelumnya, sayangnya posisi Jills berada pada sel 8, yaitu posisi jual dan divestasi. Kami juga telah menginterview Kak Aning yang merupakan Direktur Personaliat, Kesiswaan, dan Administrasi Bimbingan Belajar Jills. Dan berdasarkan hasil interview tersebut, kami juga menganalisis menggunakan metode Space Matrix yang mana jika dilihat sesuai dengan hasil data bahwa Jills masuk ke dalam strategi agresif yang mana bisa melakukan pengembangan pasar, produk, atau diversifikasi. Dari penjelasan direksi Jills tadi, kami jadi mengetahui apa saja sih yang bisa dianalisis dari layanan-layanan yang ada di Jills melalui metode BCG Matrix. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah STARS, yaitu layanan yang paling banyak diminati. Pada layanan ini, yang masuk ke dalam kategorinya ialah reguler.
karena masih banyak orang yang membutuhkan bimbingan tambahan dalam ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Tentara yang gugur punya jasa yang sangat besar bagi bangsanya. Maka dari itu, minat anak bangsa dalam mendaftar kedinasan sangatlah tinggi. Maka, JILS membuka kelas dengan layanan barunya, yaitu layanan kedinasan. Layanan ini punya kemungkinan yang sangat tinggi dalam menggapai pasar yang banyak. Namun, karena banyak orang yang belum tahu tentang layanan ini, kami menaruh layanan kedinasan dalam tanda tanya. Selanjutnya adalah Kesko. Layanan JILS yang masuk ke dalam kategori ini adalah layanan kedokteran, yang strateginya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan kualitas yang tinggi. Tujuannya adalah menghasilkan arus kas yang stabil dan mendanai layanan JILS lainnya. Yang terakhir ada kategori dok. Kategori ini adalah produk yang memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang rendah sehingga tidak memiliki peluang untuk berkembang lagi. Nah, untuk program JILS sendiri yang masuk pada kategori ini adalah program bimbingan belajar SD, SMP, SMA. Kenapa program ini dimasukkan pada kategori dok? Karena siswa yang sejatinya siswa yang memilih program ini adalah mereka yang ingin melulusi ujian nasional dengan nilai terbaik. Namun karena kebijakan pemerintah, maka kategori ini sudah kurang diminati oleh para siswa SD, SMP, dan SMA. JILS bukanlah satu-satunya pemain di kota ini. Ternyata ada banyak kompetitor yang mereka hadapi selama mereka berkecamuk di kota Makassar, yang kami rangkum dalam analisis CPM. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Competitive Profile Matrix atau yang biasa kita singkat sebagai CPM. Pada CPM kali ini, kami sudah menganalisis 8 key sukses faktor yang akan kami paparkan. Yang pertama ada kualitas layanan, yang kedua ada fitur, yang ketiga ada iklan, yang keempat ada harga, yang kelima kualitas pengajaran, yang keenam ada layanan konsumen, yang ketujuh aplikasi mobile, yang kedelapan ada website. Untuk JILS sendiri, total weighted score-nya adalah 2.16 dan untuk Generation Operation adalah 2.58 dan Brand Academy memimpin dengan total weighted score 3.55 dan EduLab dengan total weighted score 2.85. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kami juga memetakan ke dalam grade strategi matriks JILS. GSM sendiri mengkolaborasikan 2 indikator, yaitu pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif. Sayangnya, perusahaan besar lainnya masih mendominasi dalam persaingan ini. Brand Academy sebagai kompetitor terbesar menduduki posisi pertama dengan poin 7/8. Lalu di mana posisi JILS? JILS masih tetap saja kalah seperti yang kalian bisa lihat, baik secara pertumbuhan pasar maupun posisi kompetitif. Nah, lalu bagaimana strategi terbaik JILS agar bisa lebih progresif ke depannya? Kami telah menganalisis alternatif strategis menggunakan metode QSPM. Metode QSPM ini berdasar dari SWOT yang juga disesuaikan dengan nilai daya tarik terhadap strategi tersebut. Dan setelah disesuaikan dengan nilai daya tarik dan SWOT-nya, strategi alternatif pertama mendapatkan skor 5,57 dan untuk strategi alternatif kedua mendapatkan skor 6,01. Berdasarkan analisa CSPM, kami menyimpulkan bahwa strategi terbaik untuk JILS adalah meningkatkan kualitas layanan dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Sebagai industri belajar, JILS tidak boleh mati dimakan zaman. Kuatnya tantangan membuat kita terus belajar bahwa pentingnya layanan Adalah kunci kesuksesan.